Ya. Interesting adalah ketika lu bilang lu nge-create persona gitu kan. Which dalam konteks marketing gitu kan, nge-create persona itu kan bagian dari kita berkomunikasi. Betul, ya kan? betul. Yang gue pengen tahu gimana cara lu nge-create persona itu. Kan sampai ada panggil-panggil nih. Bose, ada Buno, macam gitu-gitu. Menurut gua ada perubahan. Yes. Ya kan, rebranding gitu kan ya. Yep. Dan lu masuknya sekarang ke Gen Z kayak gitu kan ya. Kenapa lu narik ke Gen Z? Ini jawaban bagus atau jawaban aslinya? Gue pengen yang jangan bagus lah. Jangan bagus ya, jawaban asli ya. Asli. Nemenin bosnya ke podcast Linting dan take over account Instagramnya Fosfoyer. Halo. Hai. Halo. Ini kan lagi ngobrol nih. Lanjut aja. Harus sekarang bosnya, nanti momennya hilang dong. Gimana sih? Dah. Amin ya kok ya. Jangan sekarang Yul. Ini kan lagi ini kan kantor orang nih, bukan kantor kita. Oke guys, balik lagi ke Linting. Dan hari ini bersama gue William Sudana, gue udah kedatangan merek speaker terkenal, internasional mahal, ya kan? Sudah gue datangkan langsung dari Alam Sutra. Oke, sangat jauh ya. Sangat jauh ya. Tapi mana kertasnya? Kertas apa nih? Ini katanya Linting. Langsung di-cut, sorry. Sorry. Gen Z kayak gitu ya? Iya, harus ada punchline-punchline-nya dikit lah ya. Tapi mainnya Linting, udah enggak, maksudnya kan Linting bisa banyak kan. Iya. Kita kayak kalau lagi prakarya atau apa kan ada banyak kan. Iya. Ini teman-teman aja yang pikirannya agak kemana-mana tadi. Gak boleh kemana-mana. Iya, jadi kayak kita positive thinking. Thank you lah udah datang ke sini. Thank you udah nge-invite kok. Iya. Kita hari ini kita pengen ngobrolin apa ya? Gimana cara lu bermain dengan marketing? Karena gue ngeliat TS tuh keren banget. Wah, thank you kok. Ya kan. Mungkin kita kenalan dulu kali ya teman-teman supaya udah tahu sih, cuman biar formal gitu, biar kelihatan kerja. Biar kayak ada aja ya di biar depan. Biar kayak ada aja gitu, standar format udah kenalan dulu gitu. Iya, boleh. Sebelumnya thank you juga nih buat Tomorrow Coffee. Ini bukan. Bukan ya? Ya ampun, saya pikir tadi ini. Gak apa-apa kan. Bukan ya, gak apa-apa. Oke teman-teman, halo, nama nih ke kamera gitu ya. Halo, nama gue Lei. Gue selaku co-founder dari Teman Startup. Teman Startup itu apa? Kita selalu sebutnya creative agency dan media sebenarnya. Tapi ya seperti agensi pada umumnya lah ya. Yang penting ada uangnya kita jalan. Apapun ya, mau jadi IO mau bungkus sembako juga kita gas. Audiens kita itu fokus ke Gen Z, creative workers dan brand owners. Oke. Jadi memang kita udah jalan dari 2019, 2020. Kita start itu waktu gue baru lulus kuliah. Wisuda 3 bulan, terus gue langsung jalanin ini. Tanpa mengetahui apa itu media, bisnis modelnya apa, gue mau jadi apa, itu kayak masih cuman kayak obrolan-obrolan sama partner gue, yang kebetulan partner gue nih juga temen gue dari SD. Biasanya kan kalau sekarang trennya orang bilang lagi pusing nongkrong di kursi Indomaret tuh. Sama betul, kita waktu itu lagi di Indomaret komplek gua. Terus kayak ini mau ngapain ya? Dan akhirnya kita jalan lah dengan si Teman Startup ini. Awal ceritanya sebenarnya kurang lebih seperti itu. Tanya lagi dong kok, kan gue gak enak kalau cuma ngomong sendiri. Apa kayak kalau gitu? Gue dipikir-pikir gitu ya, kalau gue melihat refleksi ke belakang. Lu di Indomaret ya? Indomaret. Gue agak mahal dikit sih. Di mana? McD. Aduh, sama aja. McD Sarina, McD Arta Gading. Iya. Di situ kan titik-titik kumpul yang murah ya. Murah tuh sampai malam ya kan. Ketika bingung ya kita nyeruput kopi malam-malam. Iya, benar kayak gitu. Karena katanya kan sekarang trennya kursi-kursi besi di Indomaret, di yang outdoor, yang ini kan memang membuat orang buat kontemplasi. Jadi mungkin teman-teman yang belum punya ide bisnis atau lagi bingung masa depannya, boleh datengin Indomaret terdekat untuk coba ngobrol atau mikir gitu ya. Pak Akson boleh kita kejar sama? Masuk. Oke, anyway. Yang gue tahu ya, TS Teman Startup. Teman Startup itu agak daripada gue ngomongin perspektif gue, mending gue tanya dulu. Iya, boleh. Kalau menurut lu ya, TS kan rame di TikTok awalnya, ya kan? Kalau menurut lu faktornya apa sih yang bikin rame waktu itu? Titik awal ya? Iya. Titik awal itu sebenarnya sebelum TikTok, itu kita ngonten jumping to the trend waktu itu. COVID awal-awal semua orang lagi mau belajar di rumah, mau upgrade diri. Karena mungkin dulu orang sambil kerja, dia berpikir
ya kayaknya gue mau belajar ini belajar itu. So then kita masuk sebagai konten yang mau mau mengulas things about business. Tapi dengan visual dan penyampaian yang mungkin casual. Kita jalan memang gak boom. Ya naik followersnya naik 6, besoknya turun 7 gitu-gitu lah. Minus terus ya, negatif terus kan. Terus kayak jalan, akhirnya kita waktu itu sudah mulai tuh. Orang semua ngomong kayak TikTok gitu. Terus kita yang kayak masih yang kayak kita udah bikin konten tentang pentingnya TikTok untuk bisnis. Tapi kita belum punya TikTok waktu itu. Jadi kayak kita mikir kok lucu ya kita ngomong tapi kita gak jalanin. Tapi waktu itu concernnya adalah tim tuh baru berempat waktu itu kok. Jadi cuman gue partner sama 2 orang lagi. Akhirnya kita tantang nih si anak ini. Kita bilang, lu mau gak jalanin TikTok? Karena kita ngeliat TikTok ini sangat close sama persona. Jadi kayak lu mau gak lu jadi talent TikToknya. Tapi in return kalau lu bisa dapetin 10k followers dalam sebulan. Gaji lu gua kali 3. Waktu itu gua asal ngomong. Iya, tahunnya 30.000. Iya. Untung tidak berkali tuh tawaran itu gitu. Jadi kayak akhirnya nih karena nih anak ya yang paling bisa maju di kamera ya udahlah kita pikir karena kalau yang muncul gua kan nanti takutnya di report as spam gitu. Jadi ya dia aja lah gitu. Dan memang betul kok. Jadi kayak setelah TikTok itu memang audiens tuh ternyata pindah. Jadi mungkin buat teman-teman yang punya brand atau kita sebagai agensi yang suka ditanya ngapain sih jualan di TikTok, emang TikTok ada yang mau beli? Nah itu kita bisa menjawab bahwa mereka tuh audiensnya pindah sebenarnya ke Instagram ketika mereka mau engage. Itu menurut my point of view gitu. Dari situ followers langsung naik, tapi memang ada audiens yang berbeda dari yang sebelumnya kita kumpulin sama yang baru masuk. Gitu. Tapi kita coba buat ya kita harus bisa as media ya kalau memang lu punya audiens seperti itu ya kita coba sesuaikan kontennya. Gitu. Anaknya tuh gak boleh sebut namanya? Tania. Itu gue setuju sih. Memang pertama kali kita in contact di situ ya. Betul. Karena gue pun ngeliat kayak Tania gitu kan. Ya semua orang gak usah ngomong lah ya. Kayak kalau ada visual gitu orang semua mepet, semua masuk gitu. Tapi itu gak yang menjadi trigger bahwa tadi lu bilang audiensnya berbeda. Karena yang ikut semua apa karena dia pengen TS atau pengen liatin Tania? Gue gak bisa bilang enggak kok itu semua karena bisnis, bullshit lah ya. Pasti ada lah yang kehook karena si Tania ini. Tapi kalau sampai slow itu kayak lu tuh di follow cuman gara-gara cewek. Menurut gue enggak. Karena mereka tuh engage sama konten-konten yang tetap kita bawain. Kayak menurut gue kayak kecuali nih anak kontennya misalnya misalnya ya ala-ala TikTok lah gitu yang agak showy atau gimana dan kontennya tidak ke arah sono, orang komennya misalnya salah fokusnya yang kayak sampai joget dong atau apa gitu. Ini mereka tetap menjawab isi konten. Tapi memang waktu itu gue harus akuin kalau tidak ada Tania, menurut gue nggak kebentuk persona TS yang sekarang. Gitu. Berarti Tania menang banyak ya? Tania menang banyak. Dia Sekarang udah terima endorsean ya Yul ya? Iya. Udah ya. Katanya sebulan 350 ribu. Enggak. Tapi Tania udah keluar. Iya. Udah cabut. Karena dia mungkin punya karir yang lebih baik. Iya benar ya. Tapi bagus ya. Melahirkan orang akhirnya. Katanya kalau salah lu pemalu. Dia aslinya pemalu. Iya. Jadi ini tipikal yang mungkin teman-teman lihat kayak ini orang extrovert ya, berani depan kamera ya. Ini tuh tipikal orang yang kerja di laptop, kakinya diangkat satu. Kalau dia ngomong, enggak gitu, yang kayak gitu. Orangnya tuh se-chill itu. Tapi ya memang dia sebenarnya nggak mau di depan kamera. Cuman waktu itu gue pernah ngobrol sama dia waktu itu di podcast juga. Gue bilang, kenapa sih lu mau? Gue asal ngomong loh waktu itu. Tapi kenapa lu mau? Buat dia waktu itu ya nothing tulus, gue coba aja. Karena actually konten itu bukan dia yang bikin. Konten itu tetap kita yang bikin. Nah dia itu GD sebenarnya awalnya di tempat kita. Jadi dia tidak tahu apapun tentang konten yang dia bawakan gitu. Jadi the deal is only kayak ya TikTok 2021 kan tunjuk. Iya betul. Opening yang gitu-gitu aja kok gitu. Jadi kayak ya dia mau sih waktu itu dan thankfully strategi itu jalan. Gitu. Of course dengan adanya traffic yang lebih tinggi itu kan pasti kan berkontribusi dong terhadap bisnis. Betul. Ya kan? Betul. Waktu itu bisnis yang jalanin TS pertama kali itu apa? Kita sebenarnya mungkin itu ya. Jadi kita pertama kali jalan itu
yang tadi gue mention sebelumnya kok, bahwa kita masih bingung juga bisnis modelnya mau kemana. Tapi I think jalan dulu aja gitu. Jalan dulu aja. Okay. Tapi di situ kita masih dengan konsep bahwa kita mau educate orang, kita punya audience, dan let's monetize the audience. Yeah. Caranya seperti apa? Bisa jadi affiliate, bisa affiliate ke service ya. Yeah. Terus misalnya mungkin waktu itu media posting, tapi kayaknya waktu itu yang jalan-jalan TikTok itu belum ada placement sama sekali gitu. Jadi memang even kita 1 tahun pertama itu semua expense kita masukin pre-operational expense. Okay. Karena memang kita tidak nyari revenue. Yeah. Tahun pertama teman sarap jalan. Jadi memang kita udah set bahwa tim ini akan segini, kita langsung tes the market dulu dengan cara memang kita tidak jualan. Jadi tahun pertama laporan keuangan tuh revenue tuh 0. Memang sengaja kita bikin seperti Keren, itu. duit lu banyak banget coy. Itu kita pinjem ya. Di pay letter ya. Sama motor belum diambil nih, masih digade kok masih. Belum balik soalnya. Tapi itu strategi kita waktu itu. Oke. Terus akhirnya dari sisi lu sendiri gitu ya. Kan ada transisi nih. Yap, ya kan? betul. Saat Tania diseret untuk resign. Ya. Apakah itu akan menjadi guncangan buat lu? Karena Ya, gini. ya. TS Tania, Ya, ya kan? Tania startup nih, bukan Ya, Tania startup. memang sebenarnya itu Tania startup. Oh iya ya. Itu ya. kayak dia kayak icon. Betul, ya kan? betul. Di samping ada lu juga yang lain-lain ya kan, ada Kevin juga gitu kan. Ya. Gimana saat itu yang terjadi menurut lu? Ini tuh gue sering banget dapat pertanyaan ini even sebelum Tania keluar. Kayak dulu pertama kali dia boom, orang tuh banyak yang suka ngomong kayak lu nggak takut ya kalau seumpama dia cabut atau dia di hijack tempat lain atau gimana gitu. Pertama, kalau gue ngerasa to answer itu, gue merasa bahwa actually orang tuh attach bukan sama Tania, tapi the persona that we create di teman sarap. Jadi mungkin teman-teman yang follow lama nih, udah ngikutin dari zaman dulu ya. Kita sebenarnya udah ngeluarin beberapa persona yang sebenarnya kurang lebih ya itu teman sarap. Tapi persona asli mereka nggak kayak gitu. Okay. Dan actually pas Tania itu waktu itu sempat dalam tahap di mana kerjaan dia sudah mulai banyak. Jadi dia sudah tidak mau jadi konten. Jadi kayak gue nggak ambil lagi deh. Lo boleh pakai yang lain lah dengan cara lain. Kita coba ke beberapa apa kita sebut IP, kita sebut image gitu. It works. Kita pernah sama Aci masuk orang in contact sama Aci, walaupun 1 bulan pertama mungkin kayak mana nih Bu Notan, mana nih Bu Notan. Oke, tapi 1 bulan habis itu orang lupa. Semua nanya ini Aci. Habis Aci waktu itu kita sempat keluarin file juga. Kita ini file ya masuk juga, orang pada lupa juga sama si Aci sebelumnya. Sampai ya sekarang si Yuli gitu. Jadi kayak ya menurut gue akhirnya orang tuh bisa menggambarkan teman sarap dari orang yang keluar di situ, tapi bukan personanya. Walaupun pasti ada die hard fansnya Tania, karena waktu itu dia sampai follow requestnya kalau nggak salah 300, 400 yang dia tidak accept. Waktu pertama kali dia muncul-muncul di teman sarap, segitu nama dia itu tidak bisa dicari di Instagram. Dia nggak pernah komen di akun kita. Jadi menurut kita tuh kayak 400 orang bisa ketemu akun lu gimana caranya ya? Karena dia pakai fontnya tuh bukan font apa sih kayak font download gitu loh. Jadi kalau diketik tuh nggak keluar. Cuman gara-gara waktu itu ada 1 orang nge-spill akunnya dia di komen kita, terus kita lupa delete, 400 followers. Ya mungkin itu kali dia kenapa dia keluar ya. Ngapain dia masih ngedesain gitu mungkin. Enggak lah. Jadi kayak dari situ dia masih lama kok di TS ya sampai akhirnya ya dia keluar. Jadi tapi tetap masih ada ya die hard fansnya pasti ada lah ya. Yang dia tidak tahu apa sih substansi kontennya. Yang penting dia cuman kayak ya udah gue suka Tania. Gitu. Iya. Interesting adalah ketika lu bilang lu nge-create persona gitu kan. Which dalam konteks marketing gitu kan. Nge-create persona itu kan bagian dari kita berkomunikasi. Betul. Ya kan? Betul. Yang gue pengen tahu gimana cara lu nge-create persona itu. Kan sampai ada panggil-panggil nih. Bose, ada Buno, macam gitu-gitu. Menurut gua ada to be honest ada beberapa hal yang kita rencanain, memang kita engineer, tapi ada juga hal-hal yang sebenarnya tidak kita rencanakan. Contoh, gue tuh sebenarnya aslinya introvert, diam dan pemalu gitu loh sebenarnya. Ini kayak gue kayak gini tuh cuman di konten aja. Oh, gue juga sama kok sebenarnya. Iya kan, gue tuh kayak kalau cowok tuh Rangga AADC gitu loh yang kayak cool gitu. Gue banget baca buku gitu. Jadi kita teman-teman lihat di sini tuh tidak real gitu. Sosial media palsu semua ya? Palsu. Emang kalian pikir yang konten enggak? Sebahas orang lain jangan. Jadi kayak kita tuh ada kayak misalnya contoh ya, kita ngomong tentang si Buno dan Bose ini gitu. Buno dan Bose ini tuh pertama kali nih karena si anak-anak ini mereka nih itu suka ngomong kayak manggil temennya tuh Bun. Ngikutin si itu Rachel V-nya ya. Bun gitu. Dari Bun harusnya Buna
Ini mereka iseng, mereka ganti Buno. Akhirnya jadilah nih kalau mereka ngetik di chat aja tuh Buno. Mungkin itu Gen Z aja kali ya, nggak mau ngomong lu, jadi ngomong kayak Buno, nggak mau manggil nama, nggak ngerti juga gitu. Jadi kayak mereka manggil Buno, terjadilah semua orang tuh manggil teman-temannya tuh Buno di situ. Ini sama kayak di tongkrongan cowok nih, manggilnya Dul gitu loh. Semua dipanggil Dul, namanya Ahmad, Furkon, semua Dul gitu loh. Nah mereka akhirnya Buno gitu. Akhirnya tuh, gue sih gak ikutan gitu. Maksudnya gue manggil Yuli, Buno, imut amat gue gitu kan. Nah cuman abis itu mulai nih, abis dia ngomong Buno ini, udah rhyming di kita, tiba-tiba kalau bosnya gue juga gak tahu sih sebenarnya. Dan even itu tidak ada persetujuan meeting apapun. Akhirnya mereka kayak, karena Korea. Jadi kan kalau bercanda-bercanda Korea kan suka yang kayak apa ya, kata-katanya gue nggak tahu siapa, tapi yang belakangnya tuh SEU gitu. Iya. Bose gitu loh. Jadi mereka bercanda bose. Kok di kuping enak gitu loh. Enak juga nih bose, enak juga kayak nih. Digarukin gitu. Iya kayak sopan gitu masuknya gitu kan. Lucu juga ya Buno bose. Kita coba tempel ke konten. Dari konten mulai ada panggilan itu kita coba seeding ke audience, terreplicate. Jadi orang mulai komennya gak ngomong kayak si bos atau si Lei atau si Yul atau si Tan, ngomongnya Buno Yul, Buno Tan. Dari sini memang gue tipikal orang yang ini kok, yang kayak gue pengen lihat sih kalau kayak gini tuh bisa sejauh apa. Akhirnya gue antepin langsung, gue bikin satu account namanya Buno Bose. Gue hajar semua konten yang tidak related to bisnis tuh ke situ. Itu gue sampai benar-benar ada papernya, dan waktu itu ada satu tim kita dari kuliah, mereka PI, Project Improvement. Gue bilang, lu boleh gak skripsinya tentang how to improve media game how to improve the media with IP game based on persona, pakai Buno Bose. Itu kita beneran bikin decknya kok. Si Lei, karakteristiknya apa, interestnya apa, dan kira-kira konten yang akan lu bawain kemana. Karena sebenarnya konten yang gue bawakan itu adalah target monetisasinya. Misalnya gue mau bahas travel, ya target monetisasi gue Traveloka gitu misalnya gitu. Jadi gue coba lah gitu untuk fit kontennya di situ. Di situ makin jadi. Orang tuh bisa sampai komen, dan memang kalau kita lihat dari laporannya dia tuh, itu benar-benar kayak kita ngelihat orang punya apa ya sebutannya, kayak mereka bisa menggambarkan setiap persona kita dengan baik seperti dari apa yang kita set sebelumnya. Nah itu pindah karena yang anggapannya di akun itu tuh adalah yang loyal customersnya, yang memang die hard fans. Mereka copy ini semua ke akun teman sarap lagi, gitu. Jadi jadilah ya udah kita walk the talk Buno Bose. Tapi kadang-kadang gue tuh malu kok kalau misalnya ya oke lah kalau ketemunya anak-anak gitu. Gue pernah ke acara penting gitu ya, ketemu visi gitu ya. Wah ini dia Bose, gue kan kayak gue lagi mau minta duit nih, jangan Buno Bose gitu loh, kayak gitu-gitu kan. Gue malu ketemu klien lebih tua. Oh ini yang Bose itu ya, gue ya kayak gue malu juga, tapi gue sebenarnya seneng karena lu tahu, tapi kayaknya gue malu gitu dipanggil Bose gitu. Cuman ya anyway itu ceritanya sih sebenarnya. Tapi it's a good icon ya, karena kan dari sisi awareness gitu, persona itu ya menurut gue works, karena orang jadi tahu dan nempel kayak gitu. Ya kita jadi ngerasa bahwa akhirnya komen-komen orang itu mereka memang ngikutin, mereka memang attach sama this brand, gak cuman kayak komen-komen kayak menyala abangku gitu, yang cuman kayak lucu kontennya, tapi dia bisa ngomong kalimat-kalimat dan kata-kata yang menggambarkan persona kita, panggilan gitu, gitu-gitu sih kok. Nice. Lalu setelah kita ngeliat itu kan ya, kan ada perubahan, kan rebranding gitu kan ya, dan lu masuknya sekarang ke Gen Z kayak gitu kan. Kenapa lu lari ke Gen Z? Ini jawaban bagus atau jawaban aslinya? Gue pengen yang jangan bagus lah. Jangan bagus ya, jawaban asli ya. Asli. Oke, jadi kita awalnya kan memang nama kita teman startup gitu. Memang targetnya adalah founder startup. Tapi tidak menutup kemungkinan konten tersebut kita secara general kita nggak cuma bahas valuation, tapi kita bahas operation, kita bahas marketing, kita bahas finance. Jadi brand owners pun juga ada di situ. Bermain di pasar startup itu sebelumnya, wah itu enak kok. Tadi kan sebelum mulai kan kita ada cerita-cerita tuh kayak brand atau business tools atau startup yang punya budget untuk marketing, dia media buyingnya di teman startup. Langsung karena teman startup kan medianya para startup founders. Jadi ketika mereka mau jualan POS, accounting service atau accounting tools atau anything, ya ke kita.
Itu kapan lu mulai jualan? Kan tahun pertama gak Oh ya, jualan tahun nih? pertama gak jualan. Tahun keduanya kita udah mulai terima. Kita udah bikin rate card gitu. Biasa kayak selebgram baru kan bikin rate card masih mahal kan ya 300 gitu. Kalau di barter masih mau gitu. Kita kan awalnya kayak gitu juga. Nah dari situ baru kayak enak juga ya terima kayak gini. Jadi apa yang gue omongin tadi real kok, kayak bahwa kita tuh baru sadar bahwa ya kita media dibayar untuk posting. Bahkan sebelumnya kita masih berpikir, gue cariin lu klien nih kok. Baru gue dapat persenan. Awalnya gue pikir kayak gitu. Gue benar-benar baru tahu bahwa ini gak usah gue dealin sama Kowil, tapi gue udah bisa dapat duit pas gue udah upload. Itu realnya yang terjadi di gue gitu. Ya udah dari situ konten startup, tapi ya teman-teman mungkin di sini juga tahu ya, maksudnya Tech Winter buying powernya turun. Betul. Sementara gue sudah punya mesin kasarannya untuk membuat konten tersebut. Apakah gue tetap akan memproduksi satu barang yang tiap hari gue produksi walaupun gue tahu ibaratnya barang itu gak akan ada yang beli. Jadi kita berpikir waktu itu apa ya yang bisa kita monetize, apa yang kita bisa pivot kemana. As a business unit kita tetap media. Tapi kita ngelihat bahwa ternyata orang tuh setiap kali ketemu kita ya. Jadi waktu itu kita pernah ngeriset. Jadi kayak apa yang lu tahu tentang teman startup gitu. Ke followers, ke orang yang mutual friends gitu. Lucu-lucu jawabannya kok. Jadi ada yang bilang, iya ini akun gue belajar bisnis, ada akun tentang marketing, ada yang bilang kantor yang isinya cewek-cewek cakep semua, ada. Sampai gue harus mengklarifikasi bahwa kita kalau meng-hire tidak melihat dari foto gitu. Tapi ya yang paling banyak ngomong adalah ya gue enjoying konten lu nih. Yang kayak konten lu tuh ringan tapi gak recet banget yang sampai kayak misalnya bercandaan tongkrongan banget enggak, tapi lucu aja karena gue ngerasa relate. Teman-teman yang kerja di agency, teman yang kerja di startup itu ngerasa relate dengan itu gitu. Jadi berarti mungkin advantage kita, USP kita di konten-konten seperti itu. Kita nggak mau pivot langsung jadi kayak media moms and baby gitu, enggak, tapi kayak kita tetap ngomongin around business, tapi yang tadinya dari sudut pandang edukasi banget sebagai owner, kita turunin ke lifestyle mereka sebagai worker. Itu yang kita lakukan untuk bertahan hidup kali ya. Karena kalau nggak sih kita udah nggak ada gitu. Itu yang kita lakuin waktu itu. Why kita lakuin itu gitu. Itu bagian dari lu, ya kan kita ngomong survivability ya. Gitu, bahwa lu berani untuk nge-pivot apa yang kemarin udah making money, sesuatu yang baru kayak gitu. Tapi kenapa Gen Z? Karena kan gini, Gen Z ini kan gak punya buying power. Betul. Apakah itu customer lu? Bukan, ya kan? Gen Z is not my customer. Nah itu kan sebenarnya menjadi hal menarik nih. Karena ketika kita ngomongin marketing gitu, konten kita harus dibuat kepada target audiens kita. Kayak gitu kan. Sedangkan kalau kita lihat Gen Z ini gak punya buying power. Betul. Walaupun mereka kaya-kaya. Ya kan? Gak semua kok. Gak semua. Tapi spill dong. Ada gak Gen Z yang paling keren di tempat lu? Di tempat gua? Waduh, di tempat gua ada yang Tumblr-nya tiap hari ganti. Ini bukan kelas lock and lock nih ya. Bukan nih. Ini kelasnya ya top 5 Tumblr lah ya. Top 5 Tumblr di Indonesia lah gitu. Yang berkeliaran di Ashta gitu. Ada yang Day 37 nemenin bosnya ke podcast Linting dan take over Halo. Halo. Hai. Halo. Ini kan lagi ngobrol nih. Lanjut aja. Harus sekarang bosnya, nanti momennya hilang dong. Gimana sih, dah. Amin ya kok ya. Jangan sekarang Yul. Ini kan lagi take. Ini kan kantor orang nih, bukan kantor kita. Enak. Gimana kok? Gak apa-apa gitu ya? Biasa ya? Biasa kalau di kantor kita ya. Tadi kan kita lagi ngomongin Gen Z gak punya buying power, tapi memang punya nyebelin power. Nyebelin power ada. Gue bahasanya bagus sih, inisiatif. Inisiatif. Di kita ya they do what they like lah. Itu mungkin Gen Z ya. Gitu. Kemarin tuh tapi kalau tadi ngelanjutin ngomongin si Gen Z ya. Di tempat gue kenapa kita mau ngangkat Gen Z dari pertanyaan gitu kan kok. Kita memang bisa bilang bahwa Gen Z bukan jadi target market utama kita. Apalagi kayak kita ngomongin media buying, kita ngomongin agency gitu. Tapi kenapa kita ngangkatnya si Gen Z? Faktanya bahwa 2029 pemilihan umum, Gen Z akan jadi mayoritas kok. All the brands sekarang lagi mau coba buat nge-bridge diri mereka ke Gen Z. Tapi ada loss in translation biasanya. Itu yang kita temuin kalau ke klien bahwa kan unik ya di Gen Z gitu. Maksudnya
how they communicate, apa yang mereka suka, how they show up how tiba-tiba they show up barusan. tadi seperti tadi gitu. Jadi kita selalu bilang bahwa kita bisa menjembatani apa yang lu mau sampaikan ke mereka gitu. Dan rebranding yang kita lakukan sebenarnya kenapa ke Gen Z lagi? Kenapa Gen Z lagi? Karena memang kita satu kantor tuh paling tua tuh 96. Which is berarti kalau Gen Z-nya pakai yang 95 tuh ya semuanya Gen Z. Dan memang yang terjadi di kantor kita ya kayak gitu, apa adanya gitu di konten sebenarnya. Kita ngelihat in negative way orang pada suka nge-roasting gitu, marah-marah, atau misalnya generasi atas ngomongin generasi bawah. Satu, itu sudah terjadi di generasi sebelumnya ya. Makanya dulu ada sebutan okay boomer ke millennials. Dan yang kedua sebenarnya dibalik semua negatifnya mereka, sebenarnya banyak positifnya juga kok. Jadi itu yang gue selalu coba angkat sih. Apalagi di konten rebranding kita mau ngasih unjuk bahwa semua pasti ada negatifnya, tapi sebenarnya ada positifnya yang mungkin generasi lain gak punya. Gitu. Tapi kita gak bisa ngomong spesifik ya, karena kan kalau kita ngomong generasi kan kayaknya gak bisa kita ambil pukul rata semua Gen Z itu begini gitu. Itu juga gak bisa. Tapi kita coba buat menyuarakan mereka sebenarnya kayak mereka tuh punya positifnya gitu sih. Ketika lo rebranding, dulu kan teman startup, sekarang kan TS gitu kan. Apa consideration lu sampai harus merubah branding itu? Apakah dengan existing brand teman startup itu gak bisa menjadi relevan dengan transisi yang lu lakukan ini? Kita nge-rebranding sebenarnya dari satu dari segi visualnya kita ganti. Itu karena tim gue tiba-tiba bilang kayak, lo bilang lu Gen Z katanya, media Gen Z. Media lu nih visualnya kuno banget katanya, itu pertama kali. Gue sekali diem, 2 kali gue tersinggung dong. Yang ngomong art director gue. Akhirnya gue bilang langsung, ya udah lu kerjain, gue bikinin tiketnya. Dia propose dan menurut gue bagus. Itu pertama. Kedua, ya dulu pertama kali gue bikin teman startup itu, gue ingat banget gue kontak temen gue yang bisa desain doang. Bikinin deh logonya. Semua gitu gak sih? Iya, makanya gue kayak suka ini kok, kayak orang tuh yang mau mulai tapi kayak tapi logonya belum mantep, packagingnya nggak ada, lu jalan dulu aja gitu. Nah jadi kayak menurut gue waktu itu adalah waktu yang tepat untuk kita lakukan visual rebranding. Tapi kalau nama itu yang gue juga agak bingung sih kalau gitu. Tapi kita akhirnya memutuskan untuk nama tetap sama, tapi memang message-nya yang kita bawa tuh beda. Itu yang akhirnya kita lakukan dari segi visual, sama dari segi sih tone of voice kita ganti, terus kayak konten dan sebagainya itu kita ganti. Gitu. Sebenarnya itu. Oke. Kan sekarang tadi lu bilang mayoritas tim lu Gen Z ya kan. Kemudian lu juga masuk ke dalam ranah konten-konten marketing yang berhubungan dengan Gen Z gitu kan. Share dong pandangan lu, kenapa Gen Z ini jadi sangat menarik gitu. Karena tadi kan lu udah panjang lebar nih jelasin ya, semua segala macam gitu. Kita pengen coba sebagai tadi promise lu juga bridging soal Gen Z ya kan kepada masyarakat umum kan gitu. Apa riset yang bisa keluar tentang Gen Z? Satu, kalau kita ini yang gue nggak pernah do riset yang benar-benar 87% kok dari Indonesia gitu-gitu gue nggak pernah tahu. Tapi yang gue lihat behaviornya adalah segitu banyaknya konten tentang Gen Z yang ngata-ngatain, misalnya bukan ngatain ya, maksudnya ngatain? Iya ngatain, sorry teman-teman. Menunjukkan kekurangannya Gen Z. Tapi Gen Z tuh jarang untuk speak up, untuk marah, untuk nge-stitch videonya, untuk menunjukkan itu jarang menurut gua. Yang gue lihat dari konten ya. Malah waktu itu kita punya tren, malah si Gen Z ini bikin tren bahwa tren ini menunjukkan kerja keras orang Gen Z yang kerja di 3 tempat apa gitu-gitu. Dan menurut gua kayak satu fakta unik adalah memang mereka nih apa ya kok ya, kayak ya gue ya kayak gini gitu. Gue kayak gini, mereka embrace, mereka tahu kayak apa sih yang suka dibicarain, misalnya dikit-dikit mental health misalnya gitu. Tapi ya kita gak bisa nyalahin bahwa ya memang mereka lebih open minded terhadap itu. Gitu. Jadi kayak gue ngeliat faktanya adalah si Gen Z ini memang orang yang lebih ekspresif, orang yang lebih berani, orang yang berani menyuarakan opini mereka, dan mereka selalu doing things with reason gitu. Jadi itu sih yang gue lihat faktanya, bahwa dari segi marketing ya kita harus mencoba relate sama mereka dengan faktor-faktor tadi gitu. Itu yang gue selalu coba bawa dari konten-konten. Kalau point of view lu kan, kita lu dealing dengan berbagai macam klien gitu kan. Betul. Yang tadi lu bilang bahwa Gen Z ini menjadi demografi yang akan sangat besar gitu kan.
apa sih yang harus diperhatikan sama brand ketika mereka berhubungan dengan Gen Z atau mencoba untuk berkomunikasi dengan Gen Z gitu? Gue coba selalu menjelaskan case study ini kok ke klien, apalagi klien-klien yang udah tua. Ibaratnya tuh gini, kita dulu kalau zaman SMA, gue gak tau sih kalau lu kok, tapi kalau kayak di gue nih misalnya gitu, lo anak gaul di sekolah lo misalnya ya gitu, terus ada satu tempat nongkrongan di belakang sekolah lo, ada warung, lo nongkrong di situ. Ini mereka udah ngumpul nih, asik nih. Tiba-tiba ada satu anak orang kaya, elit, lebih tua datang terus ngomong kayak, bro, gue boleh ikutan gak bro? Misalnya kayak gitu ya. Itu cuman antara dua. Kalau lu emang asik banget, duduk sini. Tapi kalau enggak, lu paling dipalak. Lu beliin rokok dulu, baru lu boleh duduk. Sama yang terjadi sekarang di social media. Gue speak as social media ya. Lu brand, lu gak asik, lu masuk tongkrongan Gen Z. Ya lu harus bayar ads-nya di Meta atau di TikTok gitu loh, baru lu diterima. Kalau enggak konten lu, ya udah paling itunya 200 gitu loh maksudnya. Atau memang lu asik sekalian. Asik as in ya asik menurut mereka ya, jangan asik menurut millennials ya gitu. Jadi gue selalu menjelaskan ke klien dengan, ya lu nih anak orang kaya elit yang bukan tongkrongan mereka. Untuk masuk ya lu harus either you pay atau lu asik. Mendingan lu pay, gue bikin lu asik kayak gitu lah, kayak gitu sih kok. Intinya sebenarnya itu kalau ke brand ya, kayak apa yang harus hati-hati ya itu gitu. Kadang-kadang kayak punya kecenderungan untuk maksain gitu kan. So asik jadinya kan. Sehingga akhirnya kayak krik gitu loh. Jokesnya gak masuk kayak gitu. Bener. Pertanyaan gue selanjutnya adalah apakah untuk menjadi relevan, kayak ibaratnya asik yang organik gitu emang harus dieksekusi sama Gen Z juga? Atau point of view lu bukan Gen Z kan? Gue 97. Gue 97 tuh gue sebenarnya Gen Z awal. Gue Gen Z awal sebenarnya. Tapi itu gue harus 97 serius. Gue 97. Hah? Gue bungsu. Jadi abang gue yang paling tua itu 87. Jadi gue tuh gue lebih relate ke generasi milenial sini. Kayak gue nontonin MTV, gue main Kaskus, gue tahu lah gitu MTV Gaul atau Peace Love and Gaul. Gue tuh ngikutin itu. Download lagu masukin ke Winamp tuh gue ngalamin gitu. Masih gitu loh. Nonton video download di LimeWire tuh gue masih gitu. Nah jadi kayak gue tuh ngerasa gue lebih ngikutin si millennials ini dibanding si Gen Z. So that's why kadang-kadang kayak yang lu lihat di konten gitu. Ya gue tuh kayak gue juga bingung sebenarnya dengan jokes yang dibawakan sama tim konten gue gitu. Kok kurang lucu gitu. Cuman ya gue coba akhirnya gue belajar kan. Oh yang lucu tuh kayak gini gitu. Ya udah akhirnya ya kalau emang lu pada lebih ngerti gas lah gitu. Ya kayak gitu-gitu. Tapi gue 97 gue. 97. Gue pikir tuh 96. Enggak udah setahun doang. Gue pikir 92 ya. 93. Nah 297. Keren. Masih muda kok itu. Segitu masih muda gak kok? Muda sekali dong. Muda sekali ya. Jangan, kalau dibanding gue masih muda banget dong. Tapi kalau dibanding Bene, ya mudaan gue. Ini berapa memang? Bene tebak. Anaknya 2. Oh. 93 sebelum Masehi ya. Wah, zaman dulu dong. Oke. Ternyata lu Gen Z juga. Berarti gini, apakah dengan point of view itu, karena kan banyak orang yang suka bingung gitu kan. Kalau gue sendiri kayak susah lah gitu. Kalau jauh lah ya, gue gak bisa ngomong Gen Z lah. Jauh banget gue sama Gen Z coy. Tapi gini kok, ini yang lucu juga ya dari audiens gue. Ini juga gue penasaran sama lu gitu. Konten kita tuh buat millennials. Itu gimana ya? Yang beneran Gen Z ya. Kan Gen Z kan rentangnya kan berapa tahun. Iya. Kalau lu Gen Z-nya di tengah ke akhir, mungkin gak relate sama konten kita. Justru lebih kayak ke millennials yang akhir sama naik dikit. Karena masih ngerasa konten itu kayak Gen Z gitu loh, masih kayak gitu loh. Tapi kalau Gen Z yang beneran masih yang di bawah, yang akhir gitu, mungkin dia belum saatnya ngomongin kerjaan. Iya betul. Ya lah orang masih kuliah gitu kan, masih SMA gitu. Jadi kayak gak tahu ya, gue juga banyak millennials gitu di konten kita sebenarnya yang menyaksikan konten itu kayak lucu aja karena lo tiap hari juga ketemu Gen Z kan gitu. Jadi kayak apalagi sekarang udah masuk nih konten Gen Alpha nih. Itu yang gue makin bingung lagi kayak Skibidi apa Riz. Ya itu gue kayak oh ada lagi ya gitu. Tadi gue bilang loh kalau itu Bene, cuy kayak kita bisa bikin kamus Gen Alpha deh. Gue pun gak tahu kamu gak apa bahas susah banget ini dictionary-nya ini. Gue kadang-kadang kalau anak baru kantor aja masuk gitu, lo kelahiran tahun berapa? 2005 kok. Kita bisa bikin kamus Gen Alpha deh. Gue pun bahas susah banget ini dictionary-nya. Gue kadang-kadang kalau anak baru
tahun berapa? 2000. Gue kayak oh ada ya manusia 2005 ya. Iya. 2006 gue udah nonton Zidane begini sama Materazzi. Gila, gue bilang ada ya orang lahir 2006 gitu. Tapi susah gak menurut lo kayak berkomunikasi dengan mereka? Susah. Telepon Cepet ya jawaban gue cepet banget gue. Susah. Susah karena even gue yang tadi ya umur gue Gen Z tapi kayak gue mencoba memahami banget kayak bagaimana ya cara gue ngomong sama lu. Ini kita nggak ngomong, jadi kita nggak ngomong Gen Z yang naik Honda Brio atau Honda Beat ya. Ini kita ngomong Gen Z in overall ya. Okay. Karena pasti takutnya nih komennya, itu kan Gen Z yang banyak duit gitu ya. Kita ngomong in overall gitu. Mereka tipikal yang kayak, ini yang paling gampang kayak misalnya gue bilang gini kok, lu tolong dong pindahin ini ke situ. Gak bisa. Kita harus ngomongnya, di sini kan nanti akan ada tamu, ada kowil. Kan gak enak nih kalau ada sampah. Tolong dong lu buangin ke situ. Oh ya udah, dia lakuin gitu. Itu yang paling jelas banget di mata gue kalau ngomong akhirnya gue harus kasih premis, latar belakang masalah, premis 1, premis 2, apa baru lo lakukan gitu. Tadi lu mengafirmasi. Iya, bener gak? Oke. Jadi kayak oh cuman dia nih Gen Z. Bukan jadi malas berarti. Tapi memang kayak gitu. Jadi kayak kalau lu tiba-tiba dibilang yang kayak saya ya misalnya, ini nyamuk diundang nih. Ya. misalnya kayak apa ya? Lu tolong rekapin data yang klien yang kemarin dong. Soalnya gini, kirim gue ya jam 3. Misalnya ini things agency do ya. Bawaannya tuh jadi kayak dikerjain ya namanya orang kerja kan gitu. Tapi tahu aja orang lagi gini nih, kemarin gue unjuk malah mencari data lagi gitu. Tapi harus gue ceritain. Si klien ini tuh mau ceritain hasil kita ke temennya loh. Jadi boleh gak lu emphasize di bagian ininya, lu ambilin datanya supaya gue bisa pitch ke klien. Dia akan lakuin itu sepenuh hati lah. Lu gitu. harus kasih tahu mereka kenapa impact kerjaan lu tuh seperti ini loh. Iya, itu. Anjay. Kayak gitu. Yeah. Itu yang gue paling mewakili kalimat cara ngomong apa ya, gue bilang susahnya apa nih, gue bilang gitu kan kok. Itu sih menurut gue. Jadi gue akan selalu kayak gitu. Gue selalu kayak gitu. Oke. Kita ngelihat Gen Z ini kan short term attention span, ya kan. Terutama ya kalau gue ngelihat dari sisi karena gara-gara TikTok lah ya kan itu kan ngebuat habit kita untuk cepet scroll. Kalau point of view lu sebagai orang yang masuk main di ranah Gen Z marketing gitu kan, apakah long form content ini masih relevan buat mereka? Balik lagi ya kok, ini susah juga ya karena gak spesifik di Gen Z pun kita main TikTok nih. Tuhan dia sedang bersedih nih kita nih. Bantu bapak ini hidup. Nangis sudah habis itu ada videonya Iben gitu. Lucu nih gitu. Udah lupa tuh sama bapak-bapak yang tadi gitu loh. Habis itu di swipe lagi, aduh lagi gak enak badan, makannya dikit dulu aja tuh yang makan segini tuh. Lu udah ketawa lagi gitu loh. Tadi bapak-bapak yang tadi kita mau bantu juga udah lupa. Dalam 3 detik kayak kita udah bisa berubah perasaan gitu loh kok. Jadi kayaknya gak cuman Gen Z deh gitu. Kayak TikTok kayak gue banyak ketemu yang di atas gue umurnya gitu. Ya udah enjoy TikTok, udah enjoy TikTok, tapi beda aja yang dimakan. Yang tua nih biasanya nontonnya ikan tuna dipotong gitu, yang kayak orang bangun rumah dari tanah liat gitu loh. Ya kalau yang Gen Z kan lebih suka yang kayak vibrant, lebih apa yang ini gitu segala macam. NPC gitu kan. Tapi cuman beda isinya aja, tapi formatnya sama. Oke. Sama aja. Lu masih nonton gak long form content? YouTube. Iya YouTube. Gua masih. Gue masih. Gue tidur nontonin ikan tuna dipotong dari tapi gue nggak tahu kenapa. Gue pernah saking gue nggak bisa tidur itu gue iseng gue telepon partner gue. Iseng aja gitu. Udah tidur belum Bin? Belum. Gak bisa tidur nih gue, gimana ya? Ini gue kasih share link lu nonton ya kata dia. Dia terus gue liat kan cutting 100 ini tuna kilogram seberapa, cukup kayak sakit ini orang ya gitu. Terus gue chat teman gue yang lain. Gue gak tidur nih, gimana ya? Gue kira mau teleponan gitu. Lu nontonnya video ini. Dia kirim video ikan tuna yang sama. Terus gue yang kayak, ada apa ya dengan tuna ini ya? Akhirnya gue nyalain TV gue nih, set. Nonton tuna nih gue. Dari diangkat sama nelayannya, dibawa, gue hilang gue. Jadi belum dipotong gue udah hilang. Gue kayak, wah jadi teman-teman nanti gue drop linknya ya, gak bisa tidur tuh ya. Daripada minum obat tidur lu nonton video ikan tuna. Gue juga gak tahu kenapa tuh ikan tuna bisa begitu tuh. Bingung gue. Ikan tuna tuh. Keren ya. Gue juga gak tahu. Tapi long form mungkin itu kan kayak gitu jadi ngantuk kok. Iya sih bener sih. Bener gak sih? Gue juga gak tahu sih. Kalau gue nonton kali 2 sekarang speednya. Oh ya? Kali 2.
Harus. Iya kalau kayak karena long form video kan kalau di Gue juga gak tahu. Tapi long. Iya. Satu, gue tes 2 kali dulu. Kedengeran nggak? Kedengeran? Kalau nggak turunin ya? Kalau nggak 1,75. Oh iya. Gue juga lagi ada beberapa kali kayak gitu kok. Karena gue kayak emang lama sih. Tapi biasa kalau di long form itu ada satu yang beda kayak gitu. Bingung ya. Padahal dulu kita nonton YouTube kagak pernah kayak gitu ya. Betul. Gue nontonin El Rando Mail Time tuh gue Jakarta Beatbox gue tontonin semua videonya lama gitu. Lu pengen jadi B-box gitu. Ya kan lu seru banget gak sih El Rando dulu? Lu nonton ya? Oh iya. Walaupun kayak seru aja Mail Time dibukan satu-satu gitu. Seru aja nontoninnya gitu. Kali 2 gue sekarang. Sekarang gue podcast gue juga kali 2 sih. Biasanya gue nontonin PWK atau apa gitu. Lucu kan tapi kayak kadang-kadang suka lama nih. Iya lama kan. Iya lama ya. Berarti benar kita short attentionnya gak cuma Gen Z dong. Berarti semua orang udah lebih lama ya. Karena ya kita kalau gue ngerasa kayak pengen tetap gue dapet sesuatu ya kan ngisi otak lah ya gitu ya dapat informasi baru. Tapi waktunya gak bisa lama-lama gitu. Iya benar. Kayak apa karena opsinya banyak kok. Opsinya banyak yes. Lu kayak pengen nonton ini juga. Betul. Kayak ada ini. Iya. Gue pengen dapat sebenarnya durasi panjang loh tuh ada isinya juga. Betul. Ya kan? Tapi di in between itu ada sesuatu yang bisa kita ambil juga. Makanya kalau bisa dicepetin ya cepetin aja. Jadi sebenarnya lu pengen ambil informasi dari video itu, tapi lu gak mau lama-lama. Betul. Ya apalagi kalau TikTok kan ditahan ada 2 kali juga ya. Iya. Gue juga sama kayak gitu. Kali 2. Gue baru tahu kali 2 baru kayak bulan lalu kok. Jadi kayak anak kantor gue kayak set gitu. Oh bisa digituin ya gue bilang. Kadang-kadang gue kayak gak tahu juga. Ternyata bisa. Jadi kalau kalian kayak pengen dengerin tapi nggak bener-bener kali 2 aja. Atau nanti editor ini dikali 2 aja langsung. Soalnya langsung kali 2 aja. Ngapain lu dari YouTube nih? Oke, pertanyaan random ini. Oke. Dari Dinda Aulias ya. Persyaratan kerja di TS apa aja? Apakah harus cantik? Apakah bukan magang nggak? Gitu. Persyaratan kerja di TS apa? 1. Aku udah diganti aja gue baru baca nih. Aduh. Persyaratan kerja di TS 1 harus ada lowongannya. Oh, iya. Kalau nggak ada lowongan kita mau taruh di mana ya kan. Kedua kita tuh lebih menghargai ketika lu memang bring something bring something to the table. Kenapa gue harus pilih lo gitu. Jadi pernah kita gak tahu ya ini gue takut salah ngomong sih. Gue takutnya diserang sama HR guru ya. Tapi gue nggak pernah ngelihat latar belakang pendidikannya gitu. Karena gue pernah waktu itu lagi nyari tim IT. Ada satu orang daftar S2 kok. Oke. Yang satu ini anak masih SMA. Tinggalnya tuh di Banyuwangi. Yang kita kirim paket lebaran aja tuh gak nyampe ke rumah dia. Karena ternyata JNE-nya gak sampai rumah dia. Gitu gue gak ngerti lah gitu. Tapi yang akhirnya diterima si anak gak sekolah. Anak masih SMA ini gitu. Karena pas dia ngomong dan dia menjelaskan apa yang bisa dia bawa ke tim, lebih real gitu. Ini kita belum ngomongin gaji ya maksudnya gitu. Jadi tanpa ngomongin, lu maunya yang murah bukan gitu. Tapi kayak ketika lu bisa bawa something to the team, lu kasih unjuk apa yang bisa lu bawa. Itu yang kita lebih akan, oke, gue pilih lo gitu. Terus apa tadi lanjutan pertanyaannya, sorry. Syarat. Oh saya masih kuliah, TS buka magang gak? Buka, kita tuh buka magang tapi ada musimnya. Jadi kayak soalnya kalau enggak musim panen, musim duren, musim kawin ya kan. Karena dulu awal-awal gue norak kok. Jadi dulu awal-awal masih berapa orang tiba-tiba ada yang ngechat, gue mau intern. Norak, ada yang mau intern di sini gue bilang. Pernah ngalamin gitu gak sih? Gue kayak, mantep juga ya ada yang mau intern ya gitu. Dulu gue norak, jadi kalau ada gue ambil, ada gue ambil gitu. Lama-lama gue kalau kagak ada role-nya, kesian juga kok gitu, datang pagi duduk tapi gak ada dikasih kerjaan, malah bikin sakit mata juga gitu kayak nih orang ngapain ya gimana, maksudnya kita jadi mikir nih anak kita apain ya gitu. Jadi ya kalau emang gak ada ya kita gak ada gitu, tapi kalau ada pasti kita buka gitu. Oke. Lanjut nih, Dwi Saap naikin gaji Yuli bose. Iya, naikin. Gue suka lihat kontennya, apalagi dia udah ngomong dah bose. Gimana sih? Gimana bacanya gimana sih? Gimana sih ngomongnya? Ada malunya lu. Bodohnya aktif ketika lagi depan kamera aja kali. Dahnya gimana? Dah. Oh, dah. Oke. Kita itu emang udah direncanain ya? Kita kenaikan gaji itu ya? Oh iya. Black campaign ya. Black campaign. Mulai ya. Saujani, benar nggak Gen Z kalau di kantor itu annoying dan nggak bisa kerja kayak kata orang? Gimana kalau di kantor lu?
kayaknya nggak Gen Z juga, kalau annoying juga banyak. Tapi ini gue nggak setuju sih kalau statementnya kayak gitu. Kalau di kantor kita kemarin baru ada anak beres magang di tempat kita. Dia kirim thank you satu-satu ke tiap orang di kantor. Terus yang surat ke gue, ini PDF ya, mungkin dia jauh kali snappy kan, dia PDF doang. Terus suruh print sendiri kali. Jadi tulisannya gini, thank you, lalala gitu. Terus di tengah dia ngomong gini, gue happy banget sih kok di TS sudah men-set standar kantor gue. Karena gue ngerasa di TS tuh gue kerja sangat nyaman, tapi tetap serius dan tetap sesuai. Maksudnya gini, sorry, gue ngomong apa sih nih? Intinya dia bilang kayak tetap santai, tapi kalau urusan kerja semuanya memang bisa bekerja dan semuanya go gitu. Gue lupa kalimatnya gimana, tapi yang gue rasakan selama ini juga di kantor gue tuh kayak gitu. Jadi kalau dibilang seindah di konten enggak, ya konten purpose lah ya. Maksudnya kayak dulu gue pernah konten lagi meeting, ada anak gue yang naik kaki, terus kayak orang langsung kayak tidak ada akhlak, anak muda zaman sekarang gitu. Ibu balik ke Facebook aja. Nggak maksudnya kayak itu kan konten gitu, gak segila itu juga, tapi memang santai. Tapi kayak kalau kerja ya kerja, semuanya ada KPI oriented juga, ada goals oriented juga gitu. Tahu lah apa yang dikerjain gitu, gak seliar itulah gitu. Nah ngomong soal liar-liaran gitu ya, kalau gue pribadi ya, kita punya tim Gen Z ya kan, kan yang kita expect adalah mereka bisa berpikir di luar dari kaidah-kaidah nih orang-orang tua gitu kan, yang mikirnya kayak kaku gitu kan. Ketika mereka come up sama ide-ide liar, ya kan? Apalagi kita ngomongin tentang startup, ya kan? Kalau lu ketemu sama visi-visi kan dibilang kayak idea is cheap, ya kan? Idenya bagus. Kata visi siapa tuh kok? Aduh, jangan sebut nama dong. Iya, banyak lah ya kan. Ide mah, lu bisa ngide apapun, bisa dikerjain nggak? Kadang-kadang nggak masuk akal, ya kan? Betul. Gimana cara lu untuk membuat itu kayak kejadian nih? Ini idenya boleh liar nih, tapi juga bisa gimana gitu untuk eksekusi apa implementasi? Oke, kalau gue tuh suka, ini gue sering lakukan ke yang middle manager kali ya sebutannya. Kalau yang bawah, kalau yang masih sebutannya apa ya? Sebutannya yang tim, staff. Ya staff jarang, tapi gue selalu kalau ke middle manager, case-nya gue akan bawa problem. Problemnya ini sekarang yang kita alamin. Kita ngelihat ada faktanya begini. Gue kasih lu waktu, lu pikir, lu balik lagi ya, propose ke gue. Jadi itu yang selalu gue lakukan kok. Mungkin untuk gimana ya? Kenapa gak gue ngomong dari awal? Karena ya itu tadi, kita butuh fresh ideas mereka. Tapi kalau kita nggak kandangin problemnya, waduh, kemana-mana tuh? Iya. Kemana-mana dong idenya. Oh itu kayak kalau nggak kita begini aja bikin gitu kan, akhirnya capek juga buang waktu gitu. Jadi gue selalu kasih problem, kasih target asin maksudnya bukan target lu harus jadi apa ya, cuma maksudnya kita tuh mau achieve apa goalsnya, lalu ya kondisi kita seperti ini, resource lu tuh ini aja. Nah ya udah, please bring plannya ke kita, lalu kita discuss lagi gitu. Itu sih yang biasanya gue lakuin, supaya nggak terlalu kemana-mana tapi tetap ada kebebasan. Gitu. Oke. Banyak brand tuh suka ngomongin kayak kita mau rebranding, ya kan? I mean like rebranding, ganti logo, kayak gitu. Kemudian ganti font, kemudian ganti, udah sih. Yang penting visualnya. Ganti fit. Kalau menurut tuh scope dari rebranding itu gimana sih gitu? Dan kapan waktu yang tepat untuk kita nge-rebrand? Ini pertanyaan yang gue takut juga untuk jawab ya kok ya, karena gue juga it's okay gue takut banget, it's okay cutting sorry nggak, maksudnya kayak gue nggak ngerasa gue marketing expert gitu loh kok, jadi gue ngerasa kayak tapi gue salah berarti undang lo kesini. Oh iya salah. Udah thank you teman-teman. Nggak, maksudnya gue tidak merasa gue marketing expert yang kayak jurusan gue juga bukan marketing, ya gue bisnis gitu. Cuman maksudnya mungkin gue bisa ngomong dari sudut pandang bisnisnya kali ya gitu. Jadi mohon maaf teman-teman marketing expert ya. Jadi mohon maaf ya teman-teman ya. Maaf yang bionya banyak tulisan marketing storyteller apa guru gitu. Maaf, saya bukan siapa-siapa. Yang gue tangkap tuh gini sih sebenarnya kok, kayak ketika gue ngelakuin rebranding saat yang tepat tuh kapan? Kalau menurut gue saat lu ada sense something aja sih. Ya kalau gue tipikal orang yang if it's not broken ya then don't fix it gitu. Berarti kan kalau ada something ya lu baru fix it gitu. Itu satu.
Kedua, memang kalau ada goals yang berubah, bahwa lu udah melihat trennya atau lu melihat target marketnya atau agenda bisnis lu atau goals lu berubah dan lu nggak bisa mencapai itu dengan apa yang lu punya sekarang, dan ya lu harus ganti gitu, lu harus do rebranding. Dan sejauh apa rebranding ini diturunkan, itu menurut gue sih beda-beda sih kok. Jadi kayak kemarin kita masih, kayak contoh di case-nya kita gitu, teman startup. Kayaknya tech banget ya gitu, teman startup. Sampai tuh sekarang kalau lu Google, kalau lu ketik di Google, ada orang bikin artikel, ini yang bikin artikel dari salah satu media juga gede gitu. 5 contoh startup Indonesia, 1 Gojek, 2 ini, 3 Traveloka, 4, 5 teman startup. Gue kayak gimana sih? Gue kayak kenapa jadi gue startup juga ya gitu. Cuman, karena nama lu ada keywordnya lumayan ngebantu iya. sih. Nah, terus gue pernah juga kok waktu itu dipanggil ngomong di TV. Makanya masih norak kan, gue iya aja kan. Gue pikir wah masuk TV nih lumayan kan. Taunya ditanya bagaimana menurut kamu drama case startup Han Ji Pyong. Kayak segampang itu orang mungkin nyari startup, keluarnya gua gitu. Terus gue kayak saya tim Han Ji Pyong sih gitu. Kayak menurut gue kayak aduh gitu. Jadi kayak kita tuh nama itu menurut gua kayak kemarin, apakah kita mau ganti atau tidak. Jadi namanya terlalu berat menurut gua dengan konten yang sekarang kita jalanin. Tapi kalau kita mau singkat, sudah ada media lain dengan nama tersebut gitu. Kalau kita ganti, menurut gua opportunity loss-nya lebih banyak lagi ya. Selama ini orang udah tahu awareness-nya, apanya segala macem. Jadi kita pikir ya udahlah, nggak apa-apa. Teman sarapnya tetap namanya teman sarap, tapi kita logonya kita pakai abbreviation doang. Terus memang kita mainnya di colors gitu-gitu. Nah tapi kan pertimbangan itu banyak kok gitu. Apakah harus ganti logo, apakah harus apa gitu loh. Jadi kayak ya gue gak tahu sih yang jawaban bener apa, tapi sesuai kebutuhan lo gitu. Apa yang lo mau sampaikan lah gitu. Gitu. Saya kembali kalau point dari lo adalah lu rebrand ketika bisnis objektifnya, arah komunikasinya berubah kayak gitu kan. Nah sekarang kalau kita ngomong arah komunikasi, karena lu berkomunikasi dengan generasi, yang dimana generasi makin lama kan makin bergeser. Betul, ya kan? betul. Apakah ada potensi bahwa teman startup akan berkomunikasi dengan Gen Alpha nantinya gitu? Betul. Menurut gue ini jawaban yang baru aja kemarin gue pikirin. Kayak kenapa kalau besok Kowil nanya gini gue jawab apa ya gitu, gue kepikiran. Keren dong lu. Keren futuristik ya. Gue mikir kayaknya Kowil bakal nanya ini deh. Akhirnya gue pikirin kok. Menurut gue gini, kayak generasi ini kan banyak ya. Dan kalau misalnya lu tanya gue kok kayak lu bakal turun gak ke Gen Alpha? Honestly speaking, gue bukan orang yang berpikir bahwa apa yang gue bangun gue harus jadi the next Facebook. No, gue gak pernah berpikir kayak gitu. Ini bakal jadi IPO 2002. Gue bukan orang yang kayak gitu. Gue ngerasa teman sarap itu adalah kendaraan gue saat ini. Kendaraan kita yang ada di kantor. Kendaraan kita selama ini untuk kita berkembang, untuk kita kenal sama orang, untuk kita tahu industrinya. Tapi utilizationnya mau kemana nantinya? Menurut gue kayak ya udah nih nanti urusan nanti gitu loh. Tapi sekarang kita sangat grateful dengan adanya apa yang kita punya saat ini. Sangat membantu gue secara pribadi kok. Gue baru lulus, gue kenal siapa sih gitu loh. Tapi menurut gue dengan teman sarap, ya itu kendaraannya. Tapi kalau lu tanya kayak nantinya akan turun generasi, kayaknya gue belum bisa menjawab sih. Apa akan seperti apa gitu. Jadi ya saat ini ya lu being agile dengan kondisi dan traction dengan utility yang ada ini kita manfaatkan gitu. Nanti tiba-tiba only God knows tiba-tiba ada apa gitu kan ya. Ya itu gue tipikal yang kayak gitu soalnya kok. Betul karena bisnis juga berubah terus ya. Dari awalnya startup lagi happening tiba-tiba ambles ya kan. Ya kita masih pivot bisnis, marketing juga sama, dinamis juga. Kayak gitu. Oke, nice. Lastly, gue minta lu kasih satu statement penutup kali ya. Gimana caranya brand saat ini bisa strive dengan market Gen Z yang semakin lama semakin shifting dan kreativitinya wild banget gitu. Juga tantangannya juga luar biasa banyak banget gitu. Kalau gue selalu berpikir bahwa brand ini kan banyak ya kok. Tapi kayak kalau kita ngomong ya oke lah general in brand gitu. Coba listen lebih banyak deh ke mereka. Dibanding kayak kita ngerasa kita punya message yang mau kita sampein. Tapi kayak dibalik kayak sebenarnya mereka tuh mau denger apa. Jadi kalau ini dari sudut pandang marketing ya kok. Jadi kayak kalau kita selalu kayak gitu. Apa yang memang mereka sedang omongin, apa yang sedang mereka gunjang-ganjingin, itu yang kita tarik. Jadi bukan kayak kita mau bawa pesen kita masuk ke mereka. Jadi itu yang selalu buat landasan kita saat bikin konten, saat kita terapkan ke klien atau brands. Jadi kayak
lebih denger lebih banyak aja dari mereka dan coba ngertiin apa yang sekarang mereka lagi omongin walaupun kita nggak ngerti gitu. Itu kalau gue kayak gitu kok. Start listening more, jangan feeding more. Yap. Nice. Thank you Lay buat Thank you obrolannya. Menurut gue banyak banget insight ya karena memang kita ngeliat marketnya ngarah ke sana ya kan, dari sisi nggak cuma dari sisi branding marketing ya, tapi semua aktivitas politik juga ngarah ke sana kan gitu. Artinya kan gimana caranya mereka ini juga bisa berkomunikasi dengan cara yang tepat, bukan dipaksa-paksain. Betul. Kayak gitu. Oke, thank you. Thank you banget buat kalian yang belajar banyak, tulis insight-nya di kolom komen. Dan kalau kalian mendukung kampanye naikin 2029, saya Lay. Bukan sih. Saya Lay, saya William. Gue mau memproklamasikan apakah ada yang setuju dengan campaign naikin gajinya Buno Yuli. Tulis di kolom komen. Itu nanti langsung dikat aja itu. Bye. Thank you. Bye. Ini SD card-nya udah masuk kan tadi ya? Oh, itu podcast pernah gak ada SD card-nya. Oh ya.